Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan ya, selamat untuk juara dunia Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia yang berhasil membalaskan dendamnya melawan pecatur 19 tahun Grandmaster Esipenko Andrei dari Rusia yang mengalahkannya di awal tahun 2021 di kejuaraan Tazat Steel dan dalam permainan catur standar. Dan di babak ke 5 FIDE World Cup 2021 ini, Carlsen harus bermain dengan 8 partai hingga akhirnya dia menyingkirkan Esipenko Andrei dari gelaran FIDE World Cup 2021. Dan bagaimana partainya? Kita simak partainya. Check it out. Ya, dalam partai tiebreak di catur kilat ya, Carlsen bermain dengan buah putih menghadapi Esipenko Andrei. Bermain dengan E4, E5, dijawab oleh Esipenko Andrei, kuda C6, gajah B5 dan kuda F6, D3, D6. Ya, Carlsen bermain dengan membuka E4, kemudian dijawab dengan pembukaan Ruy Lopez, Berlin defense ya, D3, D6, D3 dan D6 dijawab oleh Esipenko Andrei. Dan Carlsen melanjutkan dengan rokade A6 dan memukul kuda di gajah kali C6. Dan jika kita lihat di sebelum-sebelumnya, mereka dalam partai catur klasik dan catur cepat mereka bermain dengan pembukaan Giocho Piano ya, dan di catur kilat ini mereka merubah dan ingin fight dengan sesuatu yang baru, dengan opening yang baru, dan mereka di sini memilih untuk Ruy Lopez opening dan variasi Berlin. Dan di sini Carlsen memilih gajah kali C6, B kali C6, kemudian D4 sebagai langkah provokatif, kemudian dimakan kuda kali D4 dan C5. Dan kembali lagi Carlsen melakukan langkah provokatif dengan kuda C6, menteri D7 dan kuda A5. Dan langkah menteri A4 di langkah ke-10 ini menandai bahwa Esipenko Andrei tidak mau diam begitu saja ya diserang oleh Carlsen. Di awal-awal pembukaan dia menjalankan menteri ke-4, mengancam kuda di A5 dan pion E4. Kemudian Esipenko Andrei menjawab dengan gajah D2 dan gajah G4 dilakukan oleh Esipenko Andrei. Dan ini sedikit ngongkosin ya, atau memudahkan Carlsen untuk membantu pionnya di E4 yang sedang terancam. Dengan kemudian Carlsen menjalankan F3 dan ada pilihan langkah lain menteri F1 dengan tujuan E5. Carlsen memilih F3, dan sebenarnya Esipenko bisa memilih langkah lain, yaitu mungkin gajah E6 atau gajah E7 kemudian rokade. Tapi ya, Esipenko Andrei ingin ngegas ya di babak catur kilat ini, F3 kemudian gajah E6. Dan inilah langkah dari nomor 1 dunia Magnus Carlsen, gajah C3, menempatkan buahnya di gajah D2 untuk pindah ke C3, kemudian membantu kuda di B1 ini untuk keluar ke D2. Gajah E7, B3 mengusir menteri dari singgasana pertahanan Carlsen, menteri D7 dan kuda D2. Ketika D5, dijawab D5 dan Carlsen menjawab langkah dengan langkah menteri S1. Langkah yang smooth, kalem, tetapi memiliki tujuan bahaya dengan mengidekan menteri G3 dan benteng D1. Wow. Dan rokade kemudian dijawab benteng D1. Di sini ya, apabila Esipenko Andrei bermain dengan D4 akan dijawab kuda C4 ya. Titik C4 ini akan menjadi kekuatan yang cukup baik, tempat yang cukup baik untuk kudanya dari Magnus Carlsen. Dan benteng D8 dijalankan oleh Esipenko Andrei, benteng A8, dan kemudian ya Carlsen tetap dengan tujuan utama kuda C4 dengan tujuan jam tuh kuda E5 mengancam menteri dan bisa kuda C6. Menteri A8 makan pion D5, makan lagi pakai kuda dan menunggu gajah B2. Dan ya, hati-hati dengan gajah putih dari milik Carlsen Esipenko. Dan sayangnya Esipenko tidak bisa melakukan gajah B2, ada ancaman kuda B7 dan menjatuhkan pion Esipenko di C5 ini. Dan Esipenko milih jalan Raja H8, kemudian ya Carlsen dengan tegas mengancam menteri G3, ancam mati ke petak G7. Dijawab F6, kemudian benteng Fs1 mengancam gajah. Dan sebuah kesalahan dilakukan oleh Esipenko yang ya mengancam
mengancam gajah di sini Carson di E6, dan ya banyak pilihan langkah di sini yang bisa dilakukan oleh si Penko. Bisa gajah G8, gajah D7 atau gajah C8. Setidaknya mengurangi atau mencegah kuda si Penko untuk bisa tetap mengganggu pertahanan Carson ya ke kuda C6, dan langkah menteri F7 ini membuat kuda dari Carson untuk mengancam benteng di petak C6. Benteng D pindah ke E8, kemudian dimakan, ya kemudian jatuh pion di E5 yang tadinya dijaga oleh gajah. Benteng F8 makan menteri kali C5, H5, gajah A3, benteng D7, dan Carson mulai menyusun rencana makan dengan keunggulan satu pion dengan gajah berbeda. It doesn't matter ya, tidak bermasalah bagi Carson. Benteng E1, menteri G6 dan dijaga, kuda E3 sekaligus mancung gajah E6 dan gajah B2 mengusir kuda dari Carson, kuda dari si Penko, dan makan kuda D5, gajah kali D5, dan menteri E2 mengancam mengadu menteri E8, raja H7, gajah C1, gajah C6, gajah F4, dan dalam posisi yang kurang aktif gajah di B2 kemudian dimanuver ke F4. Lihatlah betapa juara satu dunia ini memanfaatkan gajah yang tidak dalam posisi pasif yang untuk aktif. H3, menteri F5, gajah E3, benteng E7, menteri D2, menteri F5, dan menteri F2 mengancam pion H4, raja G8, dan gajah D2 diadu oleh Carson dalam keunggulan satu pion melawan ini ya, gajah yang berbeda. Dan gajah D7 kemudian mengancam H3, jaga raja H2, dan gajah F5, C4, dan gajah B1. Ya sekilas untuk mencegah menterinya Carson kabur ya. Dan tapi hebatnya dalam waktu 30 detik yang pada saat live bermain ini, Carson menemukan langkah pemenang ya, langkah yang memenangkan dia untuk meraih hasil yang positif dalam pertandingan ini dengan melangkahkan menteri ke A7 dalam waktu kurang 30 detik. Menteri A7 ditemukan oleh Carson, dan ya terpaksa harus gajah D3 karena apabila dilakukan gajah kali A2 ada ancaman menteri kali C7, dan tidak bisa lakukan gajah kali B3 ada menteri B8 yang memberi skak sekaligus mengancam gajah di sini guys. So ya si Penko memikirkan gajah D3 untuk mengancam mati ke gajah F1, tapi Carson punya ide lain, makan pion C7, gajah F1 bisa memberikan skak dan langsung menjaga menteri ke D2, menteri H5, dan menteri C2 skak, raja G8. Sebenarnya Carson punya jalan raja G1 mematikan gajah dari hitam, tapi dia memilih sentralisasi menteri M4 untuk menjaga menteri A5, menteri G5, dan kena adu skak G5 dan A4, raja F7, dan gajah C3. Dengan barisan pion yang berwarna hitam ini dan sesuai dengan gajah Carson, telah menyebabkan kemenangan untuk Carson di sini guys. Makan gajah B3, D6, raja E6, dan B6, gajah 5, D7, raja D7, dan gajah F6. Dan di langkah ini betapa menyenangkannya Carson, betapa senangnya Carson meraih kemenangan yang akhirnya akan menjadi penentu Carson untuk maju di babak berikutnya, babak 6 Video World Cup yang direncanakan nanti malam jam 7 malam live di channel RL Chess, dan akan bertanding dengan Bacrot Etienne, pecatur dari Prancis. Dan teman-teman, kalau kita throwback atau kita balikan lagi langkahnya, sebenarnya ada langkah harapan yang bisa dilakukan oleh si Penko di sini. Sebelum melakukan gajah F1 ada langkah menteri G3, menaruh menteri makan, kemudian ketika dimakan gajah G3 ada gajah B1, gajah C7 akan makan gajah A2, dan B4 akan makan gajah C4. Ya memang terlihat masih kalah, tapi masih dalam proses yang cukup seru ya, dan bisa saja ini berakhir remis. Dan ya Carson adalah Carson ya, dia mampu, dan tentu juga ini dalam permainan catur kilat si Penko mengalami permasalahan dalam waktu yang semakin berkurang, dan dia juga mengalami ketegangan dan juga kelelahan yang cukup luar biasa ya dalam bermain 7 partai dan 8 partai ini, 7 dan 8 partai ini yang dimainkan oleh mereka berdua, dan mereka lah yang tersisa dalam ruang pertandingan. Dan ya
Nantikan Carson bertemu dengan pecatur dari Prancis Bacrot Etienne di babak selanjutnya, dan selamat untuk Carson yang akhirnya melaju ke babak berikutnya di FIDE World Cup 2021, dan kita lihat apakah dia mampu menumbangkan Bacrot Etienne untuk mencapai ke babak semifinal. Dan selamat untuk Esipenko Andre, langkahnya harus terhenti sayangnya di FIDE World Cup 2021. Dan untuk pendukung Esipenko tentunya kita tidak sedih ya, karena di beberapa tahun ke depan dengan permainannya seperti ini kita akan melihat Esipenko di level top Grandmaster ya. Dan nantikan terus analisa-analisa dari gelaran FIDE World Cup 2021 hanya di channel Air Chess, dan support terus channel ini untuk berkembang. Dan nantikan giveaway yang akan diumumkan minggu ini. Bagaimana caranya? Ikutin terus di YouTube channel dari RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya.